Setelah Luo Peng ditinggal pergi Kaisar Fantasi Bintang, dengan ia juga mengucapkan rasa terima kasihnya atas tindakan melindunginya selama perebutan harta karun. Luo Peng pun kemudian memilih untuk mengunboxing peti harta karun yang didapatkannya saat ia mulai mengulurkan tangannya dan pemindahan peti harta segera diaktifkan, ya meskipun ia bisa dengan mudah meminta bantuan pemimpin kota untuk membukanya. Dirinya nyatanya lebih suka membukanya sendiri tanpa bantuan orang lain, tapi hanya jika tak ada cara lain ia pun kemungkinan akan mencari bantuan untuk membukanya. Terlebih lagi sistem pemindahan peti sebenarnya tak setinggi yang dipikirkan Luo Peng, sebab itu hanya memindai dua hal, salah satu adalah jimat dan yang kedua adalah energi kehidupan. Adapun susunan genetik ras yang berbeda secara alami memiliki pembukaan yang berbeda dan manusia memiliki energi yang berbeda satu sama lain, tak di antara seluruh ras. Mereka nyatanya masih dianggap serupa, dikarenakan manusia jika dibandingkan dengan ras serangga memiliki energi yang sangat berbeda dan ini hampir mustahil untuk ditiru, mengingat selain beberapa ras khusus yang memiliki kemampuan khusus, kemampuan alami ini adalah hal-hal yang diberikan kepada mereka oleh alam semesta. Serta itu adalah sesuatu yang tak bisa dilatih. Oleh karena itu setelah beberapa saat melakukan pemindahan peti harta, kunci peti harta pun perlahan mulai mengendur dan akhirnya terbuka. Saat ini pun menyebabkan Luo Peng melihatnya sontak menunjukkan tawa girangnya, dikarenakan ia menemukan di dalam peti harta karun tersimpan 3 cincin dunia dengan ketiganya sama sekali tak memiliki master. Sebelum kemudian Luo Peng pun mulai memeriksanya, mengirimkan energi dunia ke cincin pertama, menemukan itu memiliki dunia yang luas di dalamnya dan ada pegunungan logam maupun sungai-sungai cair yang tak terhitung jumlahnya. Yang bahkan ada juga banyak kapal kelas tinggi bersama dengan berbagai barang langka dalam jumlah yang sangat besar, sehingga membuat Luo Peng pun merasa dirinya akan menjadi kaya raya, dan tak heran mengapa Raja Changjin dan yang lainnya pergi keluar untuk secara susah payah merebut peti harta karun ini, mengingat sepertinya mereka telah melihat lebih daripada dirinya dan sangat tahu betapa mengejutkan isi dalam peti harta itu. Namun ketika Luo Peng masih menunjukkan rasa girangnya, ia pun menemukan ketiga cincin itu memiliki tingkat harta yang berbeda, dan di mana ada pesan di masing-masing di dalam cincin itu yang berbunyi bahwa cincin ini memiliki harta level yang berbeda untuk tuan sektor, penguasa domain maupun tingkatan lebih tinggi di atasnya. Ya meskipun harganya terbilang sangat murah, jumlahnya nyatanya sangat banyak, mampu mengisi seluruh dunia dan secara total menambahkan kekayaan dalam jumlah besar. Si pemilik semua haruslah menggunakannya dengan bijak, mengingat triliunan tahun yang dibutuhkan untuk memelihara ras mereka dan dikendalikan bagian yang diberikan, serta memelihara generasi selanjutnya adalah yang paling penting, karena klan yang lemah tetap tumbuh seiring berjalannya waktu, dan cincin dunia ini mewakili masa depan. Lebih lagi dalam cincin kedua adalah tempat harta untuk seorang unding, yang meskipun jumlahnya tak bisa dibandingkan dengan cincin pertama, itu masih mendapatkan jumlah yang sangat besar, serta mereka membutuhkan harta yang cukup untuk menjelajahi alam semesta. Dan cincin yang terakhir ini menyimpan informasi pemegang senjata berukir lengkap saat selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Para kesatria bekerja keras untuk membangunnya, serta mereka hanya berhasil membangun dalam jumlah ratusan. Dengan senjata-senjata ini bersama harta lainnya dari para kesatria ras Yanji telah dipisahkan menjadi ratusan menara, dan beberapa menara memiliki senjata berukir sementara lainnya memiliki senjata kesatria. Ya meskipun senjata ini memiliki sedikit penggunaan untuk kesatria, mereka masih dihargai setinggi barang-barang lainnya yang digunakan oleh para kesatria karena mereka memiliki kemampuan hebat. Adapun cara menggunakannya dan apa yang bisa mereka lakukan, senjata itu sendiri memiliki penjelasan tentang penggunaannya. Dengan meskipun hanya ada satu senjata berukir di sini, nyatanya harganya jauh melebihi 2 cincin lainnya, menyebabkan Luo Peng pun yang mengetahuinya spontan tertegun dengan ia bisa menyimpulkan tentang ketiga cincin ini, bahwa yang pertama memiliki kemampuan untuk pemula, cincin kedua untuk seorang unding, maupun cincin ketiga tempat penyimpanan senjata berukir, sehingga membuatnya pun dengan heran bertanya-tanya tentang senjata berukir ini, yang apakah merupakan pencapaian tertinggi mereka, dan apakah itu dibangun selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, serta mengapa juga harganya jauh melebihi 2 cincin lainnya. Sebelum kemudian ia pun mencoba mengambil salah satu senjata di dalam cincin dunia ketiga dengan pikirannya, mendapati senjata itu memiliki bentuk kecil, tampak mirip dengan ban lengan, serta mempunyai kesamaan seperti halnya sabu bintang kabur, dan Luo Peng mulai mengirimkan energi dunia ke dalam ban lengan untuk menyelidikinya. Menemukan energi dunianya dipenuhi dengan jejak semangatnya sendiri saat mengaktifkan ban lengan, serta senjata itu langsung mengenali pemiliknya, sehingga buat Luo Peng pun merasakan situasi nyaman dan dengan mudah mendapatkannya untuk mengenalinya sebagai pemiliknya.
Diikuti sebuah pesan mulai menyampaikan dalam kesadarannya. Dengan pesan itu menjelaskan detail informasi tentang senjata lengan itu. Disebut kunci ruang pita yang memiliki jumlah kurang dari 100 di alam semesta. Yang bahkan Luo Peng menemukan informasi tentang hal yang paling misterius tentang ras Yanji adalah ukiran Yanjinya. Saat itu adalah sesuatu yang nenek moyang mereka buat sejak lama. Setelah Luo Peng membaca informasi ini, ia pun menemukan itu adalah jalan yang cocok untuk orang Yanji. Bahkan menara ini menggunakan bentuk ukiran paling dasar dan memiliki ukiran yang tak terhitung jumlahnya maupun yang terakhir memiliki kemampuan ruang. Tapi dikarenakan ini adalah ukiran yang tanpa solid, mereka nyatanya membutuhkan pengakut dan memiliki batasan yang sangat besar, serta itu tak bisa digunakan secara efektif dalam pertempuran. Oleh karenanya para leluhur menciptakan ukiran kekosongan yang lebih kuat. Dengan setiap senjata berukir memiliki ukiran kemampuan yang rumit di dalamnya, dikarenakan saat energinya dipicu akan menyebabkan ukiran itu tersebar di ruang angkasa dan sebuah areanya mengendalikan apapun di dalamnya. Saat sumber energi optimalnya adalah kristal abadi, tapi itu memiliki larangan untuk tak menggunakan energi abadinya sendiri. Mengingat konsumsi energi senjata ukir itu sangat mengejutkan, sebab begitu sumbernya habis, jika seseorang menggunakan energi abadinya sendiri untuk mencoba mengendalikannya, itu pun dipastikan akan membakar tubuhnya hingga tak tersisa, yang oleh karenanya ini adalah mimpi buruk bagi semua prajurit ruang angkasa. Tentu saja itu juga akan mempengaruhi penggunanya, membuat kedua belah pihak tak dapat berteleportasi. Ya bahkan kunci ruang pita ini merupakan benda paling cocok untuk prajurit yang mahir dalam hukum waktu, sebab bagi para prajurit hukum waktu yang mampu melepaskan waktu dan melumpuhkan musuh-musuh mereka dari teleportasi, itu dipastikan akan menjadi keuntungan sangat besar baginya. Serta kunci ruang pita ini juga memiliki ukiran kosong di dalamnya, dikarenakan selama seseorang membawanya dengan pengguna sebagai sumbernya, ia dapat melepaskan penguncian ruangnya dimanapun kapan saja dan akan jauh lebih efisien daripada menara. Namun ukiran itu tak sepenuhnya dapat dihancurkan, sebab area kunci ruang dapat dipisahkan menjadi 3 tingkatan dalam jumlah diameter area puluhan, ratusan hingga jutaan, dan semakin besar areanya, semakin banyak pula pengguna energinya. Dengan ini dianjurkan hanya digunakan untuk melawan musuh sejati dan juga ketika berada dalam situasi hidup atau mati, serta berharap para prajurit mengandalkan senjata berukir ini untuk melindungi semua orang ras Yanji. Menyebabkan Luo Peng pun yang mengetahui informasi ini lagi-lagi menunjukkan kegirangannya, sebab ia merasa dirinya kali ini benar-benar mendapat hadiah besar dari peti harta karun. Mengingat 3 cincin dunia ini, terutama yang ketiga, benar-benar membuatnya merasa girang bukan kepalang. Sebelum kemudian ia pun mencoba menggunakan senjata berukir kunci ruang pita saat ia mulai mengulurkan lengannya untuk menempelkan si kunci. Dengan begitu si kunci menyatu dengan kulitnya. Secara bersamaan permukaan hitam itu pecah terbuka, mengungkapkan tepat memasukkan sejumlah energi, dan dikarenakan itu membutuhkan sumber energi abadi yang tinggi, Luo Peng pun tak menunjukkan kebingungannya sama sekali. Sebab ia masih memiliki 2 kristal tingkat tinggi, yaitu kristal Dewa Api dan kristal Dewa Gemuruh. Dengan setiap kristal itu bernilai 200 juta poin, serta mereka adalah energi abadi terkondensasi yang dapat digunakan sebagai sumber energi besar, sehingga ketika kedua kristal itu memasuki penampungan energi di kunci ruang pita itu pun tiba-tiba memancarkan reaksi, membentuk sebuah kunci ruang dimensi besar berdiameter luas, yang dapat menjebak siapapun yang terjerat olehnya, memungkinkan seseorang itu sama sekali tak akan bisa terbebas dari dalamnya. Yang hal ini pula tersempat Luo Peng tak kuasa lagi-lagi menunjukkan rasa girangnya. Mengingat dia merasa kemampuan kunci ruang pita ini sangatlah menguntungkannya, dan jika itu dikombinasikan dengan sayap sawunya, Luo Peng pun merasa dirinya benar-benar memiliki kuasa untuk berdiri di depan para prajurit undinya tak terhitung jumlahnya. Tapi demikian Luo Peng juga menunjukkan rasa tak berdayanya, dikarenakan ia menemukan sejumlah energi dari kedua kristalnya yang diserap oleh kemampuan kunci ruang pita. Nyatanya menyerap sejumlah energi besar, serta hanya dalam 1 menit saja penggunaannya. Itu nyatanya akan menghabiskan kekayaan seorang prajurit, dan dari sinilah Luo Peng akhirnya mendapat pemahaman tentang keadilan alam semesta, sebab senjata surgawi seperti itu sama sekali tak memerlukan pelatihan sebelumnya. Saat cukup melengkapi dengan sumber energi, seseorang bisa menggunakan penguncian ruang. Dan jika penggunaan energi rendah di atasnya,
maka itu dipastikan akan sulit dipercaya, sehingga membuat Luo Peng pun merasa tak heran mengapa informasi dari nenek moyang ras Yanji mengatakan bahwa penggunaannya haruslah tepat dan hanya digunakan dalam situasi krisis, serta ini nyatanya adalah lubang hitam penyerap sumber daya tak terbatas yang menyebabkan Luo Peng pun bertekad untuk tak menggunakannya kecuali itu benar-benar diperlukan, dan juga tak bisa menggunakannya kecuali itu adalah pilihan terakhir, dikarenakan jika tidak, itu hanya berakhir pada kerugian besar baginya. Tapi demikian Luo Peng pun masih sangat senang, sebab kemampuan kunci ruang pita ini jauh lebih jumlah kekayaan dari 2 cincin sebelumnya. Dan ini adalah kartu truf mutlak melawan prajurit hukum ruang angkasa. Sebelum kemudian ia pun memilih untuk memeriksa isi kedua cincin itu, guna menemukan seberapa nilai harga keduanya, bersama dengan beberapa harta yang didapatkan dari Raja Changjin dan para prajurit lainnya, sehingga buahnya pun kali ini harus menghitungnya secara keseluruhan. Namun karena jumlah dan variasinya terlalu besar, ia dan Babata pun bekerja keras untuk menghitungnya, tapi masih belum juga dapat menemukan harga akurat yang bahkan melalui jaringan alam semesta virtual, maupun juga melalui statusnya sebagai murid pemimpin kota kekacauan utama dan jalur lainnya. Butuh total 7 hari baginya untuk akhirnya mendapatkan perkiraan hitungan untuk semua barang. Saat ia mendapati hitungan cincin pertama, meskipun barang-barang yang paling berharga hanya cocok untuk penguasa sektor, nyatanya jumlahnya sangat besar dan sejumlah barang yang tak terhitung jumlahnya dapat membentuk sebuah benua dengan cara total nilainya sekitar 221 miliar elemen campuran. Serta cincin kedua menyimpan item untuk unding, yang meskipun jumlah itemnya jauh lebih sedikit, tapi secara keseluruhan nilainya sekitar 285 miliar elemen campuran. Dan cincin ketiga harganya jauh melebihi 2 cincin lainnya sebelumnya, serta barang yang didapatkannya dari Raja Changjin dan para prajurit lainnya bernilai sekitar 53 miliar. Yang bahkan Babata pun yang memandangi layar penghitungan, memuji kehebatan dari Luo Peng dapat mengumpulkan sejumlah elemen campuran itu dalam jumlah yang terkesan sangat banyak. Saat Luo Peng pun yang mendengarnya hanya menunjukkan tawannya dan merasa itu biasa aja, sebelum kemudian ia pun memerintahkan Babata untuk mengganjurkan perjalanan kapal luar angkasa menyusuri wilayah ras Yanji. Namun tepat di tengah perjalanan, tanpa diduga kapal luar angkasa Luo Peng pun dikepung oleh Raja Changjin beserta para prajurit lainnya yang tanpa basa-basi pada akhirnya menyerangnya.